Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutful Aziz, NPM 2371060004, Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hakim, NPM 2371060001 dari Program Studi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Rangga Nurpalian dengan NPM 2271070007 dari Program Studi Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syahrul Anwar. Saya dari kelompok jemuran pakaian otomatis dari Prodi Teknik Mesin dengan NPM 227107008. Perkenalkan, nama saya Bobi Tamunan, NPM 237106005, Program Studi Teknik Elektro. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan judul jemuran otomatis. Di sini saya akan membuat permasalahan atau tujuan pemecahan masalah dalam sebuah proyek saya, yaitu sistem kendali yang berjudul sistem jemuran otomatis. Yang pertama, permasalahannya yang pasti ketidakpastian cuaca, karena perubahan cuaca yang sangat cepat dari cerah menjadi mendung atau hujan membuat pakaian berisiko basah kembali. Yang kedua, keterbatasan waktu. Pemilik rumah yang sedang bekerja atau berpergian tidak sempat mengangkat atau memindahkan jemuran. Yang ketiga, ketergantungan pada tenaga manusia, yang dimana proses mengatur posisi jemuran atau mengeluarkan atau memasukkan masih dilakukan manual, sehingga memerlukan kehadiran fisik. Yang keempat, itu kerugian waktu dan energi, yang dimana saat pakaian harus dijemur ulang akibat kehujanan, waktu pengeringan menjadi lebih lama dan memakan energi tambahan. Dan untuk tujuan pemecahan masalahnya itu sendiri, kita juga terbagi menjadi 5, yaitu mengotomatisasi proses jemuran masukan pakaian berdasarkan deteksi cahaya LDR dan sensor hujan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, melindungi pakaian dari hujan dengan menarik jemuran ke posisi aman secara otomatis. Yang ketiga, memanfaatkan rangkaian analog menggunakan IC op-amp, komparator LM393 atau 741 untuk menghasilkan sistem yang sederhana, murah, dan mudah dirakit. Yang keempat, mengurangi resiko pakaian basah kembali, serta mempercepat proses pengeringan. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga pemilik rumah, karena jemuran tidak perlu dipantau secara terus-menerus atau sebaliknya. Itu saja, terima kasih. Saya izin menjelaskan tentang blok diagram jemuran pakaian otomatis. Pertama, kami mempunyai dua sensor, yaitu sensor LDR atau Light Dependent Resistor atau sensor cahaya, yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari. Lalu ada sensor hujan, yaitu sensor yang untuk mendeteksi adanya tetesan air hujan. Lalu untuk penguat sinyalnya kita ada IC op-amp. IC op-amp berperan sebagai komparator atau penguat sinyal dari kedua sensor, yaitu sensor LDR atau sensor hujan. Lalu ada relay yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh keluaran IC op-amp. Selanjutnya ada driver motor ULN 2003. Driver motor ULN 2003 digunakan untuk mengendalikan motor stepper. Lalu ada motor stepper. Motor stepper ini mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis yang presisi. Dalam sistem ini, motor stepper digunakan untuk menggeser jemuran masuk ke area terlindung atau ke area terbuka. Lalu masuk ke jemuran, di mana jemuran adalah tempat pakaian digantung. Posisi jemuran akan bergerak otomatis berdasarkan kondisi cuaca yang terdeteksi oleh sensor. Baik, saya Rangga Nurpalian. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari sistem jemuran otomatis. Yang pertama-tama, mulai sistem diawali dalam keadaan siaga. Lalu sistem mengecek apakah cuaca cerah. Sistem mengecek input dari sistem sensor cuaca. Jika sensor cuaca mengatakan
terang, maka jemuran otomatis tidak akan ditarik masuk. Jika sensor cahaya mengatakan tidak atau mendung, maka jemuran akan ditarik oleh sistem ke dalam rumah. Lalu sistem akan mengecek input dari sensor hujan, apakah di luar ada hujan. Jika sensor hujan memberikan input bahwa di luar ada hujan, maka sistem akan menarik jemuran masuk ke dalam rumah. Jika tidak ada hujan, maka sistem akan mengeluarkan jemuran keluar rumah. Setelah itu, prosesnya selesai dan sistem akan kembali seperti di awal dalam keadaan siaga. Oke, baik. Di sini ada simulasi dari Xcos-nya. Di sini kita ada inputan dari dua sensor. Yang pertama sensor rain dan yang kedua sensor LDR. Dari sensor rain ini kita mempunyai threshold yaitu di antara 50 sampai ke 20. Apabila inputannya masuk ke 50, maka dia akan terdeteksi, dan apabila dia masuk ke 20, maka dia akan terdeteksi off sesuai keterangan. Dan sensor yang kedua adalah sensor LDR, dan thresholdnya adalah 100 ke 50. Apabila masuk dari 100, maka dia akan on, dan apabila masuk 50, maka dia akan off. Sensor ini memproteksi ke SAM, lalu masuk ke PID dan transfer function. Transfer function ini kita dapat dari internet dan akan kembali ke feedback. Feedbacknya akan mengurangi masuk ke SAM dan akan menampilkan diagram. Kita coba. Ini hasil dari diagramnya. Kita coba setelan dari PID. Ini di PID ada proporsional, integral, dan diversion. Kita bisa atur dari pengaturan ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Exos Scilab. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah software Tinkercad untuk tugas proyek saya jemuran otomatis. Nah, di sini untuk bagian komponen-komponennya itu kita memerlukan 9 volt, baterai 9 volt, sensor hujannya kita ganti dengan potensio, terus transistor, resistor, fotoresistor ini sensor LDR tanpa modul, terus motor DC-nya kita menggunakan alat ukur multimeter, dan jangan lupa kita pakai switch. Nah, lanjut kita mulai simulasinya. Untuk awalan kita break motornya menggunakan switch. Ketika switch dinyalakan, motor akan bergerak. Dan RPM-nya berubah, yang tadinya dari 18, yang dari 16.906 RPM. Ketika switch-nya dimainkan, dia akan naik menjadi 17.000. Nah, untuk dari potensinya sendiri itu, dari arah kiri itu tegangannya mencapai 8 volt, dan arah putarannya itu ke kanan. Ketika kita balik lagi ke arah kanan, putar potensionya, dia turun tegangannya jadi 0 volt. Dan putarannya itu
sebaliknya. Untuk dari fotoresistannya sendiri itu kita juga main trigger, cuman naiknya cuman, nah tuh, dari kali ketika gelap itu di 17.568 rpm, dan ketika terang itu dia turun, jadi 17.551 rpm. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjalankan simulasi Proteus. Di sini kami menggunakan satu sensor, 6 IC op amp, 5 potensio, 2 transistor MPN. Untuk motornya menggunakan motor stepper. Oke, di sini untuk potensio yang inputan itu untuk ngeredam. Untuk potensio ini untuk error dari sensor. Di sini untuk PID yang pertama itu menggunakan potensio untuk proporsional, yang kedua integral, yang ketiga derivatif. Ya, kita jalanin. Saat sensor belum mendetek, motor akan bergerak ke sebelah kanan di sudut 90 plus 90. Untuk tegangan 0,54 volt. Saat kita saat sensor ngedetek, maka motor akan bergerak ke kiri pada sudut minus 90 dan tegangan akan 0. Untuk inputan dari IC op amp kami menggunakan 3 volt. Oke, sekian untuk simulasi Proteus. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk pembuatan prototipe yang dimana kita menyiapkan breadboard kosong, komponen-komponennya IC op amp 741, resistor, kapasitor, motor stepper, transistor NPN, fotoresistor, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan mewiring. Step pertama itu kita pasang komponen-komponen tersebut ke breadboard. Mulai dari kita menggunakan IC op amp 741 sebanyak 6, resistor sebanyak 10, dan potensio sebanyak 5. Untuk langkah selanjutnya kita mewiring komponen-komponen tersebut. Langkah pertama untuk pin 2 op amp itu ke arah resistor 10K, dan keluaran dari resistor 10K itu masuk ke ground. Untuk pin 3-nya itu kita masuk ke arah fotoresistor. Selanjutnya fotoresistor itu masuk ke arah ground, lalu masuk ke arah transistor NPN. Dan tidak lupa di resistor 10K itu kita masukkan lagi potensiometer 100K. Untuk keluaran dari IC op amp yang pertama, pin 6 ke resistor 100K. Dari resistor 100K itu masuk ke pin 2 IC op amp untuk op amp yang kedua. Selanjutnya untuk potensio yang pertama itu kita masuk ke resistor yang ke-8 100K, masuk ke pin 3 op amp yang kedua. Lanjut kita sambungkan ke kapasitor 220 mikrofarad yang kedua. Selanjutnya masukkan lagi ke pin 2 op amp yang ke-5,
Selanjutnya dari potensio yang pertama itu kita masuk ke motor stepper. Untuk resistor 100K yang 10 itu kita jumper dari pin 2 IC op amp yang kedua ke pin 6 keluarannya IC op amp yang kedua. Dan jangan lupa di pin 3 IC op amp yang kedua itu kita tambahkan resistor 100K dan jangan lupa resistor tersebut kita kasih ground. Dan selanjutnya untuk resistor yang 1K kita ada di keluaran IC op amp yang kedua, masukkan ke pin 2 IC op amp yang pertama. Untuk potensionya kita jumper dari pin 2 ke pin 6 keluarannya. Untuk pin 3-nya itu kita kasih ground saja. Untuk pin 6-nya atau pin keluarannya itu kita kasih resistor yang kelima, yaitu resistor 100K. Untuk potensio yang keempat itu kan udah kena di resistor 1K yang dimana kita masukkan ke IC op amp yang keempat di pin 2 dan pin 3 ke ground. Untuk kapasitor kita sambungkan ke potensio yang keempat, lalu kaki satunya ke resistor IC op amp yang keempat ke pin 6. Lalu step selanjutnya kita masukkan resistor yang keempat 100K ke keluaran IC op amp yang keempat. Lalu untuk kaki selanjutnya kita masukkan ke pin 2 op amp yang ke-6. Seperti biasa pin 3-nya itu ke ground. Jangan lupa kita keluaran dari IC op amp yang ke-6 itu kita masukkan ke base dari transistor NPM. Untuk konektornya kita masukkan ke motor stepper dan dari emitter satunya kita jumper ke kolektor transistor NPN satunya. Untuk emitter yang kedua itu kita masukkan ke motor stepper. Untuk op amp yang kelima itu kita ambil dari resistor 100K yang ke-8, kita masukkan ke kapasitor 20 mikrofarad yang kedua. Lalu kita ke pin 2 op amp yang kelima. Untuk potensinya kita jumper, yang satunya ke kapasitor, yang satunya ke keluaran IC op amp yang kelima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita akan mempresentasikan prototipe dari kelompok 4 di mana kita membuat jemuran otomatis. Di sini kita menggunakan motor stepper sebagai penggeraknya untuk menarik seling. Di mana kita menggunakan sebuah sensor LDR. Apabila sensor LDR ini dalam keadaan tertutup atau gelap, motor akan bergerak ke kiri. Dan apabila dalam keadaan terang, terbuka, maka motor akan bergerak ke kanan. Seperti pada gambar. Pada wiring Proteus, motor ini bergerak dari minus 90 ke plus 90 derajat. Ini video percobaannya.